Bab 3956, tambahkan beberapa bahan. Pembicaraan damai. Ye Bufan tersenyum dingin, ketika kamu mendapat keuntungan, kamu akan membunuh semua orang. Sekarang setelah aku mengendalikan situasi, kamu akan melakukan pembicaraan damai. Apakah semuanya baik-baik saja? Dunia pergi ke arahmu. Nak, jangan berpikir kamu memilikinya. Sebuah formasi dapat sepenuhnya menekanku. Jika aku ingin pergi, kamu tidak dapat menghentikanku. Selain itu, dengan kekuatanku, formasimu tidak dapat menyakitiku. Petik 2. Yu Wengong berkata, kamu bisa berhenti sekarang, aku akan melakukannya. Aku juga bisa memberimu kompensasi. Jika kamu terus berjuang keras, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Dia benar-benar berpikir begitu dalam hatinya. Meskipun formasinya baru saja sangat kuat, dia berada di tahap tengah Kaisar Abadi. Bahkan jika Ye Bufan tidak bisa terluka, dia tidak bisa menghentikannya untuk pergi. Bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan formasi ini, dia tidak bisa menghancurkan pertahanannya sendiri. Petik 2. Ya, kalau begitu mari kita bicara dengan fakta. Petik 2. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan bergerak, guntur bergulung, dan kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah ini, bercampur dengan naga api yang tak terhitung jumlahnya. Yu Wengong berada di tahap tengah Kaisar Abadi, tetapi yang lain tidak. Di bawah kekuasaan yang sangat besar ini, Sun Aozong, Lan Yuqing dan yang lainnya semuanya bergerak mendekatinya. Hal ini terutama berlaku untuk Yuan Kehai. Dia hanyalah orang kuat tingkat abadi. Tanpa perlindungan ayahnya, petir bisa meledakkannya menjadi berkeping-keping. Ketiadaan. Ekspresi Yu Wengong serius. Dia juga tahu bahwa ini adalah momen kritis, dan auranya tiba-tiba meledak, dan wilayah kekuasaan Kaisar Abadi memenuhi seluruh tempat. Tingginya bisa 20 atau 30 kaki. Kaisar Pertengahan dapat menempuh jarak 100 kaki, yang cukup untuk mendatangkan semua orang kepercayaannya. Alasan mengapa medan ini kuat adalah karena dapat menekan lawan saat menyerang, dan memang demikian juga merupakan penghalang terbaik saat bertahan. Lapisan penghalang dapat melemahkan serangan. Yuan Kehai bersembunyi di belakang ayahnya, merasakan kekuatan domain, dan merasa sedikit lebih nyaman. Sangat kuat. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi hidup-hidup, jika tidak, kota Liyuan kita tidak akan pernah damai di masa depan. Yu Wengong mengangguk sedikit, jangan khawatir, orang seperti ini tidak bisa dibiarkan hidup apapun yang terjadi. Prioritas utama sekarang adalah keluar dari formasi ini. Petik 2. Saat kedua orang itu berbicara, serangan dari tiangan Thunder dan Fire Array telah tiba. Guntur bercampur dengan naga api menyerang semua orang dengan ganas. Guntur dan kilat tebal jatuh dari udara dengan kekuatan yang luar biasa. Hal yang sama juga terjadi untuk naga api kuning, yang sepertinya akan datang. Seluruh dunia terbakar, dan nafas panas membuat semua orang yang menonton dari kejauhan merasakan jantung berdebar kencang. Tapi kemudian semua orang menemukan bahwa guntur dan kilat memasuki wilayah kekuasaan Kaisar Abadi menyusut dengan cepat. Ketika sampai pada kerumunan, guntur sepanjang 100 kaki itu hanya memiliki panjang kurang dari 10 kaki, dan kekuatannya juga melemah menjadi hanya sedikit bola api. Menghadapi serangan guntur dan api, semua orang dapat dengan mudah memblokirnya dengan gerakan tangan dan kaki mereka. Seranganmu tidak ada gunanya bagiku. Saya dapat meninggalkan formasi ini kapanpun saya mau. Jika saya tidak menganggap kota Liyuan adalah milik saya, Anda tidak akan bisa menjebak saya sama sekali. Tidak ada gunanya, kan? Jangan khawatir, saya akan menambahkan beberapa bahan untuk Anda sekarang. Ye Bufan tersenyum dingin, mengangkat tangannya, dan 4 labu guntur terbang ke udara. Guntur bergulung, dan kekuatan guntur hitam disuntikkan ke dalam formasi. Alasan mengapa dia benar-benar memperlihatkan kekuatannya hari ini, bahkan alasan mengapa semua orang menyaksikan dia mengatasi malapetaka guntur pemusnahan, termasuk senjata ajaib labu meteorit, adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menunggu sampai dia menyelesaikan masalah di depannya, kemudian sepenuhnya menyerap kekuatan guntur pemusnahan, dan melemahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, dengan tubuhnya yang kuat, dia sudah berdiri di puncak alam surga. Hartanya seperti ini. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, Anda akan terbunuh. Jika Anda memiliki kekuatan, Anda akan memiliki kepercayaan diri.
Yuan Kehai dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu labu apa itu. Tapi kemudian dia melihat kekuatan guntur hitam, dan dia tiba-tiba terkejut. Mereka semua melihat betapa mendominasinya guntur dewa kepunahan hitam tadi, tapi mereka tidak pernah menyangka guntur itu akan muncul kembali di tangan pihak lain. Yuan Gong juga mengecilkan pupilnya dan merasakan firasat buruk di hatinya. Dia telah melihat bahwa labu meteor guntur dapat menyerap dewa guntur kepunahan sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa harta karun semacam ini dapat ditarik kembali dan dilepaskan, dan dapat melepaskan kekuatan guntur lagi. Benar-benar tidak ada banyak waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak saat ini. Dengan tambahan dewa kepunahan, seluruh formasi guntur dan api Tiangang langsung menjadi berbeda. Awalnya ini hanyalah versi sederhana dari formasi tingkat 12, tapi sekarang kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Guntur biru sebelumnya kini menjadi hitam seperti tinta, dan aura kehancuran yang dahsyat telah turun lagi. Hanya saja sebelumnya targetnya adalah Ye Bufan, tapi sekarang orang-orang seperti mereka. Jangan panik, semuanya. Kesengsaraan guntur sebelumnya telah gagal mengalahkan anak itu. Tuan kota lebih kuat, jadi tentu saja dia tidak perlu takut. Lan Yuking adalah orang yang berbicara hanya untuk menghibur semua orang, tapi juga untuk mengungkapkan ketulusannya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, semua orang merasa lebih nyaman. Memang benar, semua orang berpikir begitu. Tidak peduli betapa jahatnya pria di depannya, dia tidak bisa dibandingkan dengan penguasa kota di tingkat tengah Kaisar Abadi. Karena bencana petir ini bahkan tidak bisa menghancurkan lawan, berarti itu hanya penampakan saja, dan nyatanya tidak sekuat itu. Saat ini, guntur hitam turun dari udara. Yu Wengong tampak serius dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk melemahkan kekuatan guntur melalui alam Kaisar Abadi. Namun kemudian dia menyadari bahwa situasinya benar-benar berbeda. Guntur sebelumnya jatuh ke dalam domain dan akan segera ditahan dan dilemahkan. Guntur ilahi pemusnahan hari ini seperti naga raksasa yang ganas. Domain Kaisar Abadi tidak memiliki efek yang besar sama sekali, seperti kertas dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tidak bagus. Ekspresi Yu Wengong berubah drastis. Sebelumnya, dia berdiri di samping dan memperhatikan, sama sekali tidak dapat menghargai betapa menakutkannya dewa petir kepunahan. Saat ini, mereka bertarung langsung, dan mereka benar-benar memahami betapa menakutkannya guntur hitam ini. Ini benar-benar berbeda dari kekuatan guntur biasa. Dalam keterkejutan yang luar biasa, dia membalik pergelangan tangannya, dan trisula besar muncul di telapak tangannya, menebas langsung ke guntur tebal di depannya. Boom! Trisula dan guntur saling bertabrakan. Meskipun mereka memblokir serangan itu, mereka hancur berkeping-keping dan berubah menjadi ketiadaan. Ini terlalu menakutkan. Mata Yu Wengong membelalak ketakutan. Sifat menakutkan dari guntur ilahi yang telah punah ini menyegarkan pemahamannya berulang kali. Yang paling penting adalah yang dia blokir hanyalah barisan depan, dan kemudian 3 guntur tebal jatuh di atas kepalanya. Hancurkan. Yu Wengong benar-benar ketakutan. Setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu dekat dengan kematian. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli tentang apapun, dan meninju 3 kali berturut-turut, menghadapi 3 guntur dewa pemusnahan di udara. Guntur tiba-tiba muncul, dan suara gemuruhnya menggemparkan bumi. Yu Wengong muncul di depan semua orang lagi. Meskipun dia menyelamatkan 1 nyawa, lengannya telah menghilang. Seluruh orang berada dalam kondisi yang menyedihkan, mengeluarkan darah dari mulutnya. Tetapi pada saat ini, kekuatan pembunuh yang mengerikan datang dengan sangat besar. Bab 3957. Membunuh Kaisar Abadi berturut-turut. Yu Wengong mendongak dengan ngeri dan melihat Ye Bufan berdiri di sana, memegang busur perunggu besar di tangannya, dan panah tulang emas terkunci ke arahnya. Harta karun spiritual kekacauan. Dia selalu mewaspadai Ye Bufan, takut pihak lain akan tiba-tiba menggunakan busur harta karun spiritual kekacauan ini. Tapi sekarang situasinya benar-benar berbeda. Dia telah kehilangan sebagian besar nyawanya. Saat ini, dia terluka parah oleh dewa kepunahan. Jika berada di masa jayanya, dia mungkin akan mencoba yang terbaik dan masih berhasil bertahan. Tapi sekarang menghadapi busur penghancur matahari, tidak ada cara untuk menolaknya. Meskipun dia adalah orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi, dan meskipun dia telah hidup selama puluhan ribu tahun, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi serangan penembak jitu dari harta karun spiritual kekacauan.
Hanya ketika Anda benar-benar menghadapi kunci niat membunuh, Anda dapat menyadari betapa menakutkannya hal ini. Yuan Gong menelan ludah, matanya dipenuhi keputusasaan. Tuan Muda Ye, aku bangga padamu. Aku bersedia menerimamu sebagai tuanku dan mengorbankan seluruh kota Liyuan. Sekarang, dia tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai kaisar abadi dan menundukkan kepalanya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di belakangnya merasakan gelombang keterkejutan yang sangat besar. Saya pikir dengan kekuatan penguasa kota, bahkan jika saya tidak bisa membunuh lawan, pihak saya akan tetap berada dalam posisi tak terkalahkan tanpa mempertaruhkan nyawa saya. Sekarang sepertinya dia telah memikirkan segalanya. Yu Wengong hanya menundukkan kepalanya dan mengaku kalah. Ekspresi Sun Aozong muram. Dia dan pihak lain kini telah membentuk perselisihan besar, dan situasinya sudah dalam pertarungan sampai mati. Lan Yuqing, sebaliknya, dipenuhi dengan penyesalan. Awalnya, hubungannya dengan pihak lain dapat dibenarkan, tetapi dia akhirnya memilih untuk mengkhianatinya. Yu Wengong sama sekali tidak peduli dengan pikiran orang lain, dan berkata lagi, Tuan Ye, selama kamu melepaskan aku, kamu akan mendapatkan keuntungan yang tak ada habisnya. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mendapatkan apapun yang dia inginkan sekarang, adalah untuk menjaga Qingshan, jangan khawatir kehabisan kayu bakar. Selama Anda hidup, Anda akan memiliki kesempatan untuk kembali dan membalas dendam. Apalagi kekuatan lawan jauh kalah dengan miliknya. Selama dia tidak terkekang oleh formasi ini, dia bisa membunuh lawan dengan seluruh kekuatannya. Siapa bilang aku tidak bisa mendapatkan apapun dengan membunuhmu? Ye Bufan tersenyum dingin, lalu busur penghancur matahari sedikit bergetar, dan panah penghancur langit mendatangi Yu Wengong dalam sekejap. Ini, matanya penuh keputusasaan. Dia tidak menyangka pihak lain akan begitu tegas. Yu Wengong ingin menghindar, tetapi di bawah kunci busur penghancur matahari, dia tidak dapat melakukannya bahkan di masa jayanya, dan dia sudah sekarat sekarang. Kecepatan panah pembunuh langit begitu cepat sehingga dia tidak punya kesempatan untuk berpikir terlalu banyak. Seluruh tubuhnya meledak dengan dada sebagai pusatnya, berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit, dan sinar jiwa meluap. Saat ini, Ye Bufan telah menyimpan terlalu banyak kartu truf dan tidak memiliki keraguan lagi. Apalagi dia masih dalam formasi api guntur tiangang. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan botol pemurnian iblis itu terbang ke udara, langsung menyerap jiwanya. Alasan mengapa hal itu sangat merepotkan adalah karena jiwa lawan adalah miliknya. Jika tidak, dengan penambahan formasi api guntur tiangang dengan Dewa Guntur Kepunahan, akan mudah untuk mengubah lawan menjadi ketiadaan. Hanya saja tidak ada yang tersisa, yang akan sangat disayangkan bagi jiwa kaisar abadi tingkat menengah. Baru saja, cincin penyimpanan Yu Wengong hancur berkeping-keping oleh guntur ilahi, yang membuatnya merasa tertekan. Dia tidak tahu berapa banyak kristal abadi yang hilang di sana. Karena itu, dia melepaskan formasi api guntur tiangang dan menggunakan pedang Zuxian untuk membunuh lawannya. Dengan pengalaman membunuh Paman Zong sebelumnya, kali ini dia sudah familiar dengannya. Dia menghancurkan tubuh fisik tetapi meninggalkan jiwa, yang dapat dianggap sebagai keuntungan. Yu Wengong dipenggal di tempat, dan bahkan jiwanya diambil. Semua orang yang hadir tercengang. Di sisi kota Liyuan, Lan Yuqing dan yang lainnya menelan ludah, mereka baru saja menebak hasilnya, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka masih sangat terkejut. Ini adalah orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi. Dia telah mengendalikan kota takdir Hunter selama bertahun-tahun dan merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di hati banyak orang, tetapi sekarang dia berakhir seperti ini. Sebagai perbandingan, ayah dan anak keluarga Jing sama terkejutnya dengan mereka. Jing Liankong tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dia akhirnya tenang dan mengulurkan tangan untuk menamparkan bahu Jing Buyun dengan keras. Nak, di mana kamu menemukan temanmu ini? Kenapa dia begitu kuat? Bahkan murid jenius dari sekte besar tidak bisa dibandingkan dengan dia, kan? Jing Buyun menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, ayah, sejujurnya, izinkan saya memberitahu Anda, kami baru saja bertemu di jalan dan tidak menyangka bahwa saudara Ye begitu mampu. Pada awalnya, saya ingin membantunya, tetapi sekarang tampaknya itu sama sekali tidak diperlukan. Jing Liankong mengangguk, saya dimulai. Saya pikir pemuda ini ceroboh dan datang untuk menyelamatkan ayah dan anak kami. Meskipun semangatnya terpuji, dia terlalu tidak rasional dan sepenuhnya mencari kematiannya.
Sendiri bergerak. Sebelum mengambil tindakan, semuanya telah direncanakan. Jing Buyun berkata dengan penuh semangat, ya, setelah membunuh orang tua ini, saudara Ye akan dihormati di kota Liyuan, dan kami, ayah dan anak, tidak perlu bekerja keras. Keluarganya senang. Beberapa orang khawatir. Mereka bersemangat di sini, tetapi momentum di kota Liyuan sangat rendah. Mata Ye Bufan berpindah-pindah dan akhirnya tertuju pada Sun Aozong. Bukankah kamu baru saja mengatakan kamu akan membunuhku? Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Bahkan Yue Ngong, kaisar abadi tingkat menengah, dipenggal kepalanya. Sun Aozong, yang berada di tahap awal kaisar abadi, tidak memiliki kualifikasi untuk membalas dendam. Wajah Sun Aozong pucat dan dia tidak berkata apa-apa, matanya dipenuhi kebencian. Pada saat ini, ekspresi Ye Bufan berubah. Dia mengangkat tangannya, dan 3 petir hitam menyambar tepat di udara. Hanya karena kamu ingin memperlihatkan dirimu di hadapanku, kamu tidak memiliki kualifikasi sama sekali. Ternyata Sun Aozong punya dendam padanya karena telah membunuh putranya, dan kini dia dalam situasi putus asa, jadi lelaki tua itu memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Kaisar Iblis pemakan surga sebelumnya mengungkapkan jiwanya, dan hasil yang mengerikan masih membuat semua orang masih takut. Jika Sun Aozong benar-benar berhasil menghancurkan dirinya sendiri, konsekuensinya akan sangat serius, dan saya khawatir tidak banyak orang yang mampu bertahan. Namun, seluruh formasi berada di bawah kendali Ye Bufan, dan setiap gerakannya dapat terlihat dengan jelas. Dia mengambil tindakan segera setelah auranya berubah, tanpa memberinya kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. 3 guntur dewa yang telah punah menghantam Sun Aozong dengan hebat, tidak hanya menghancurkan tubuh fisiknya, tetapi bahkan jiwanya pun berubah menjadi ketiadaan. Kaisar abadi yang kuat bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, dan benar-benar musnah dengan kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya. Terjadi keheningan total. Sekali lagi menyaksikan kematian Kaisar abadi, banyak orang dipenuhi ketakutan. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang, matanya melayang, dan akhirnya tertuju pada ayah dan anak perempuan keluarga Lan. Lan Yuqing, aku telah menyelamatkan putrimu sebelumnya dan baik kepada keluarga Lanmu. Apakah ini caramu membalas kebaikan dengan kebencian? Bab 3958. Keputusan Jing Buyun. Aduh, Lan Yuqing menghela nafas panjang. Saat ini, dia sangat menyesalinya, tapi apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, Lan Qier berjalan mendekat dengan ekspresi kasihan di wajahnya dan berlutut di depan Ye Bufan sambil menjatuhkan diri. Dokter Ye, ini kesalahan keluarga Lan. Tolong, izinkan kami pergi kali ini karena persahabatan kita sebelumnya. Persahabatan. Ye Bufan tersenyum dingin, saya tidak tahu ada apapun di antara kita. Hubungan seperti apa? Saya memang menyelamatkan hidup Anda, tapi lalu kenapa? Bukankah Anda sendiri yang mengatakannya sebelumnya, saya seorang dokter dan Anda adalah seorang pasien, dan Anda telah membayar biaya konsultasi sama sekali. Faktanya, sikap Ye Bufan sendiri terhadap ayah dan anak perempuan keluarga Lan sama sekali tidak peduli. Yang dia benci bukanlah pihak lain yang mengincarnya, tapi dia telah mengkhianati Jing Buyun. Membalas kebaikan dengan kebencian, menipu seorang dermawan yang tetap tergila-gila dan menyelamatkan nyawanya serta menyanderanya, ini jelas bukan perilaku orang yang saleh. Wajah tampan Lan Qier memerah karena malu. Ini adalah kata-kata yang baru saja dia ucapkan kepada Jing Buyun, dan sekarang kata-kata itu dibawa kembali dan dilontarkan ke wajahnya, tidak menyisakan ruang untuk berdebat. Tapi sekarang menghadapi hidup dan mati, dia tidak peduli sama sekali dengan wajahnya, dan menoleh ke samping. Wanita ini sangat cerdik dan tahu bahwa jika Jing Buyun berbicara mewakilinya, kemungkinan besar Ye Bufan akan berbelas kasihan, setidaknya tidak membunuh ayah dan putrinya. Saudara Yun, kali ini Qier yang bingung, kali ini aku yang salah. Tolong, demi kita tumbuh bersama, dan demi kekasih masa kecil kita, tolong bantu keluarga Lan kita, dan kita akan menjadi sapi dan kuda di kehidupan selanjutnya. Aku akan membalas budimu. Jing Buyun mendengus, apakah kamu tahu itu salah sekarang? Lan Qier menangis dengan sedih, dengan menyedihkan, Saudara Yun, keluarga Lan kami benar-benar dipaksa. Di sisi lain, Yu Weimong adalah penguasa kota dan orang kuat di tingkat tengah Kaisar Abadi. Kami tidak berani melanggar perintahnya lakukan saja untuk menjaga keluarga. Aku akan menyetujui usulan pihak lain,
dan kamu masih ada di hatiku. Bahkan jika saudara Yun ingin aku mati, aku mohon, tolong bantu ayahku dan keluarga Lan. Dia menangis saat berbicara, dan pada akhirnya dia menangis, membuat orang terlihat sangat menyedihkan. Jing Buyun menghela nafas pelan, tidak berkata apa-apa, dan hatinya merasa sedikit kusut. Dari sudut pandang emosional pribadi, dia kini telah sepenuhnya menyerah pada wanita ini. Tapi bagaimanapun juga, mereka tumbuh bersama dan merupakan kekasih masa kecil. Awalnya, dia adalah orang yang sangat penyayang, dan tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada kasih sayang sama sekali. Dan dia juga sangat menyadari situasi saat ini. Ye Bufan adalah orang yang penyayang dan saleh, tapi dia jelas bukan ibu yang suci, dan dia tidak akan meninggalkan masalah apapun untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak keluar untuk memohon belas kasihan, keluarga Lan dan kamar dagang Lantian akan musnah. Tepat ketika dia ragu apakah akan memohon, suara Jing Liankong terdengar di telinganya. Yuner, kamu tidak boleh berbelas kasihan saat ini. Tuan Ye adalah dermawan keluarga Jing kita, dan busur serta botol kecilnya adalah harta karun spiritual kekacauan. Manusia biasa tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki sebuah batu giok. Kami, ayah dan anak, yakin dengan berita ini. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan mengatakannya, tetapi jika kamu membiarkan keluarga Lan pergi, apakah kamu pikir mereka akan merahasiakannya? Jika tidak berbalik, mereka akan menjualnya dengan harga yang bagus. Tuan Ye baru saja menyelamatkan ayah dan anak saya, mungkin ini adalah kebaikan yang besar, kami tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membalasnya seumur hidup kami. Bantuannya, kita tidak bisa menimbulkan masalah bagi orang lain. Selain itu, ayah dan anak perempuan keluarga Lan sejak awal bukanlah orang yang dapat dipercaya. Wajah mereka hanya menunjukkannya dengan jelas. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku mengerti, ayah. Jing Buyun mengangguk berulang kali, seolah terbangun dari mimpi. Bahkan jika harta karun spiritual kekacauan ditempatkan di alam surga, itu pasti akan menjadi hal baik yang didambakan oleh banyak orang kuat. Begitu berita itu tersebar, itu pasti akan menyebabkan kematian Ye Bufan. Seperti yang dikatakan Jing Liankong, meskipun dia tidak dapat membalas budi saudaranya yang telah menyelamatkan nyawanya, dia tidak dapat menimbulkan masalah bagi pihak lain karena kerugian kecil. Dia mengabaikan Lan Qier yang menyedihkan di depannya dan berkata langsung kepada Ye Bufan, "Saudara Ye, saya telah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Lan. Tidak masalah bagaimana Anda menghadapinya. Anda dapat membunuhnya jika Anda mau. Itu tidak ada hubungannya denganku." Petik 2. Aku mengerti. Ye Bufan mengangguk sedikit, dengan niat membunuh di matanya. Saudara Yun, kamu tidak bisa melakukan ini. Kita tumbuh bersama. Saudara Yun, kamu tidak bisa melihatku mati seperti ini. Lan Qier panik dan terus berlutut untuk memohon belas kasihan, benar-benar lupa bahwa dia adalah bagaimana untuk mengobati Jing Buyun. Ye Bufan tidak memiliki belas kasihan pada wanita seperti ini. Dengan lambaian tangannya, guntur kepunahan yang besar turun, dan kemudian Lan Qier menghilang dari pandangan semua orang. Putri, meskipun Lan Yuking sudah menebak hasilnya, dia masih tidak tahan dengan keterkejutan atas kematian putrinya saat itu juga. Dan pada saat dia kehilangan kesadaran, kekuatan tak kasat mata langsung memenjarakan tubuhnya. Meski kali ini singkat, itu cukup untuk membelahnya menjadi dua dengan cahaya pedang. Orang yang mengambil tindakan adalah Suan Yuan Linglong. Domain Kaisar Abadi miliknya tidak memiliki atribut dan tidak terlihat, yang sempurna untuk serangan diam-diam. Tapi Lan Yuking sekarang dalam keadaan gemetar, dan dia benar-benar kehilangan semangat juangnya. Dia terbunuh oleh pedangnya, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri di tempat. Begitu jiwa di sini keluar, ia diambil oleh botol pemurnian iblis Ye Bufan. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dia baru saja menggunakan busur penghancur matahari. Meskipun dia tidak langsung jatuh, dia masih bertahan dan tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Karena dia tidak bisa melakukannya sendiri, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan jiwa Kaisar Abadi, sebaiknya Suan Yuan Linglong mengambil tindakan. Faktanya, dia selalu siap sepenuhnya. Begitu serangan diam-diam gagal, 3 petir pemusnahan yang tergantung di atas kepalanya akan turun, sehingga lawan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Untungnya, kami tidak sampai ke titik itu, semuanya berjalan sempurna. Setelah
Membunuh ayah dan putri keluarga Lan, semua orang di sekitar mereka terdiam. 3. Kaisar abadi berdiri di sini. Yu Weimong, Lan Yuqing, dan Sun Aozong semuanya mati mendukung. Punya keberanian untuk menolak. Ratusan orang berdiri diam di sana, dan beberapa dari mereka yang pemalu bahkan gemetar. Tuan Ye, tolong biarkan kami hidup. Petik 2. Tuan Ye, kami bersedia menyerah kepada Anda. Ini juga normal. Awalnya, mereka semua memiliki majikannya sendiri, baik yang berafiliasi dengan kota Liyuan atau dua kamar dagang utama. Tapi sekarang Yu Weimong, Lan Yuqing dan Sun Aozong semuanya mati, dan menghadapi lawan yang begitu kuat, mereka memilih untuk berlutut dan menyerah. Ye Bufan memandang semua orang dengan dingin, jika saya tidak salah, Anda semua di sini untuk membunuh saya. Jika Yu Weimong yang lebih unggul sekarang, maukah Anda menunjukkan belas kasihan kepada saya? Benar sekali, jika Ye Bufan berada dalam posisi lemah sekarang, mereka pasti akan menghajar anjing yang hilang itu, mengekspresikan diri di depan tuannya, dan mendapatkan pujian yang lebih besar. Melihat permohonan belas kasihan mereka sia-sia, orang-orang ini segera melarikan diri ke segala arah, mencoba keluar dari formasi guntur dan api tiangang. Bab 3959 Tuan Kota Baru. Sayangnya orang-orang ini berpikir terlalu sederhana, bahkan Yu Weimong pun tidak bisa melarikan diri, apalagi mereka. Ye Tian, Suanyuan Linglong, dan Ye Erlang mengambil tindakan pada saat yang sama. Di depan tiga kaisar abadi, ahli tingkat keabadian ini sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Hanya dalam 3-5 napas, orang-orang ini terbunuh satu demi satu di tempat. Namun, di bawah instruksi Ye Bufan, mereka hanya menghancurkan tubuh fisik, dan semua jiwa dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Di akhir pertempuran besar, semua orang kuat di kota Liyuan dimusnahkan, termasuk tiga kaisar abadi, semuanya dihancurkan secara fisik dan mental. Semua orang di luar kota hanya dapat melihat langit yang dipenuhi guntur dan api dari formasi api guntur tiangang. Mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, dan bahkan kesadaran spiritual mereka tidak dapat memasuki setengahnya. Jing Buyun dan putranya berdiri di dekatnya, tetapi mereka dapat melihat dengan jelas dan merasa ngeri. Jika mereka tidak melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Saat mereka digantung di atas kota, mereka sudah bertekad untuk mati, namun mereka tidak pernah menyangka akan terjadi pembalikan sebesar itu. Aku, Jing Liankong, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Jing Liankong, yang sadar kembali, melangkah maju dan membungkuk kepada Ye Bufan untuk berterima kasih padanya. Dari segi usia, dia lebih tua dari pihak lain. Dari segi senioritas, Ye Bufan adalah teman Jing Buyun. Tapi dia tidak berani meremehkannya sedikit pun, lagi pula, kekuatannya ada di sana. Tidak hanya dia super kuat, dia juga seorang master formasi abadi tingkat tinggi, dan dia memiliki begitu banyak ahli tingkat kaisar abadi di bawah komandonya. Bahkan Jing Buyun pun melakukan hal yang sama, membungkuk di samping ayahnya untuk mengucapkan terima kasih. Senior, sama-sama. Ye Bufan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu mereka berdua berdiri. Saudara Jing dan saya adalah teman dan saudara, dan bencana keluarga Jing juga disebabkan oleh saya. Apa yang dia katakan itu datang dari hati. Jika bukan karena dia, keluarga Jing tidak akan berselisih dengan istana tuan kota. Kalau begini, memang karena diri Anda sendirilah Anda mengalami musibah ini. Yang paling penting adalah Jing Buyun dan Jing Liankong berperilaku sangat benar. Tidak peduli apa, Jing Liankong mengucapkan terima kasih berulang kali, dan akhirnya berkata, Tuan Ye, sekarang Yu Weimong sudah meninggal, saya ingin tahu apa rencana Anda. Selanjutnya, bagaimana kalau menjadi penguasa kota Liyuan secara langsung? Terkejut, bukankah penguasa kota ini ditunjuk dari atas? Siapapun yang ingin melakukannya dapat melakukannya. Mungkin ada tempat lain, tetapi di sini berbeda. Jing Liankong berkata, kota Lingyuan awalnya dibangun di bintang Lingyuan ini wilayah. Dengan kata lain, kota ini hanya dapat dianggap sebagai ujung alam surga, dan sekte besar tidak memperhatikannya sama sekali. Oleh karena itu, kekuatan selalu dihormati di sini, dan siapapun yang memiliki kekuatan akan dihormati penguasa kota tanpa persetujuan siapapun. Tidak ada yang namanya penunjukan. Menurutnya, pemuda di depannya membunuh Yu Weimong dan menghancurkan kamar dagang Lantian dan kamar dagang Baxian.
Kekuatan dan keterampilan semacam ini lebih dari cukup untuk menjadi penguasa kota. Jing Buyun kemudian berkata, iya, Saudara Ye, dengan kemampuanmu sebagai penguasa kota, tidak ada yang berani mengatakan tidak. Kalau tidak, kamar dagang Shanghai saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Ye, Bu Fan, dia mengangguk dan matanya tertuju pada Jing Liankong. Senior, maka kamu akan menjadi penguasa kota. Aku. Jing Liankong tidak bereaksi sejenak dan tertegun. Meskipun penguasa kota-kota Liyuan tidak terlalu populer di mata sekte-sekte besar itu, dia jelas merupakan eksistensi seperti kaisar di wilayah bintang Liyuan. Banyak orang yang mendambakan posisi ini, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan. Tapi sekarang Ye Bufan memilikinya di ujung jarinya, tapi dia memberikannya untuk dirinya sendiri, yang tidak bisa dia terima di dalam hatinya. Jing Buyun berkata dengan cepat, Saudara Ye, ini tidak pantas. Lagi pula, kamulah yang membunuh Yu Wengong. Tidak ada yang tidak pantas. Sejujurnya, saya hanya lewat di sini. Saya tidak akan tinggal selama ini, terlalu lama. Ada banyak hal. Saya harus melakukannya, jadi saya akan menyerahkan kota ini kepada senior dan saudara Jing. Ye Bufan menepuk pundaknya, kami bersaudara segera akrab karena aku, jadi ini hanya sedikit kompensasi. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Jing Buyun adalah orang yang lugas. Dia percaya bahwa setiap kata yang diucapkan Ye Bufan adalah tulus, jadi dia tidak terlalu sopan, tapi matanya penuh rasa syukur. Oke, sudah beres. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus diselesaikan. Saya akan meninggalkan kota Liyuan dalam 3 hari. Mari kita ucapkan selamat tinggal. Ye Bufan tahu betul bahwa meskipun dia membunuh Yu Wengong, dia harus menerima bangunan sebesar itu. Kota, keluarga Jing dan putranya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan dia baru saja mengalami kesengsaraan guntur kepunahan dan telah mengumpulkan begitu banyak kekuatan guntur, jadi dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan teknik pelatihan tubuh dewa petirnya. Segala sesuatu di sini palsu, dan kekuatan selalu menentukan segalanya. Jika Anda sedikit lebih lemah hari ini, Andalah yang akan mati sekarang. Dia mengangkat tangannya untuk menghapus formasi api guntur Tiangang, dan kemudian membawa semua orang kembali ke penginapan yang telah dia pesan sebelumnya. Segala sesuatunya diserahkan kepada keluarga Jing dan putranya untuk ditangani. Ia tak khawatir dengan kemampuan keduanya. Kamar dagang Shanghai yang sudah bertahun-tahun mampu menguasai salah satu dari 4 kamar dagang besar, pasti punya keunikan tersendiri. Sekarang Yu Wengong telah meninggal, selain pihaknya sendiri, Jing Liankong telah menjadi satu-satunya kaisar abadi di seluruh kota, jadi seharusnya tidak sulit untuk menghadapinya. Kembali ke penginapan, dia memasang larangan di kamarnya, lalu mengeluarkan labu guntur dan mulai memurnikan tubuh emas abadinya dengan bantuan dewa guntur kepunahan. Setelah sekian kali kesengsaraan, sangat jarang terjadi 9 tingkat kesusahan guntur sekaligus, dan biasanya berakhir pada tingkat ke-7 atau ke-8. Jadi kali ini saya mendapat banyak keuntungan. Ada 72 labu petir di depan saya, yang penuh dengan kekuatan guntur. Ye Bufan mulai berkonsentrasi pada penyerapan dan penempaan. Menurut pemikirannya, begitu banyak kekuatan guntur seharusnya cukup untuk mengirimnya ke puncak tubuh emas abadi. Namun setelah berlatih seharian, dia cukup terkejut. Dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatan dewa kepunahan, dan hanya ada 10 labu guntur yang tersisa. Namun, dia baru saja mencapai tahap akhir dari alam tubuh emas abadi tingkat ke-4, dan masih jauh dari itu puncak. Yang pasti meskipun dia menghabiskan 10 labu terakhir, dia tidak akan pernah bisa membuat terobosan lagi. Apa yang terjadi? Ini membuatnya sedikit bingung. Di masa lalu, jika dia menyerap dan menyempurnakan semua kekuatan guntur, itu akan cukup untuk meningkatkan teknik pelatihan tubuh dewa petirnya secara signifikan. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Begitu banyak labu petir yang mengalami kesengsaraan guntur tingkat ke-9, dan kekuatan guntur yang mereka pertahankan jelas merupakan yang paling kuat dalam sejarah, tetapi wilayah mereka belum mencapai puncaknya. Mungkinkah kekuatan guntur yang dibutuhkan untuk tahap selanjutnya dari teknik pelatihan tubuh dewa petir terlalu banyak dan tidak dapat disediakan hanya dengan kesengsaraan guntur kepunahan? Atau apakah Tiandao tidak membunuhnya beberapa kali berturut-turut, dan dia memiliki pemikiran ekstra dan tidak memberi dirinya terlalu banyak kekuatan petir? Dia menepuk kepalanya. Tidak ada jawaban untuk hal semacam ini. Tapi hasilnya ada di depan mata kita.
Sekarang kekuatannya hanya pada tahap akhir dari alam tubuh emas abadi tingkat keempat, dan masih ada kesenjangan besar antara dia dan puncaknya. Tapi itu sudah cukup untuk saat ini. Dengan tubuhnya yang kuat, dia sebanding dengan orang-orang kuat di akhir periode Kaisar Abadi. Bab 3960, Manajer Umum Luo Baiming. Ye Bufan selesai berlatih teknik pelatihan tubuh Dewa Petir, dan langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan bagaimana membantu orang-orang di sekitarnya meningkatkan kekuatan mereka. Pertempuran ini sangat bermanfaat, dan banyak sumber daya terkumpul di tangan. Dia menginventarisasi cincin penyimpanan yang dia ambil. Selain berbagai bahan, jumlah total kristal peri adalah sekitar 300 juta. Selain 500 juta yang diperas dari Yu Weimong sebelumnya, totalnya mencapai 800 juta. Sangat disayangkan cincin penyimpanan pria itu diubah menjadi ketiadaan oleh Dewa Kepunahan. Jika tidak, dia pasti akan menghasilkan banyak uang. Untungnya, dia memeras 500 juta di muka, jika tidak, kerugiannya akan sangat besar. Selain kristal abadi ini, ada juga pil senyuan dari Kaisar Abadi tahap tengah dan satu dari Kaisar Abadi tahap awal. Ada hampir 100 pil senyuan yang disempurnakan oleh ahli tingkat Master Abadi, dan nilainya lebih dari 800 juta kristal abadi. Ye Bufan menghitungnya dan menemukan bahwa meskipun tampaknya ada banyak sumber daya, dia adalah konsumen sumber daya yang besar, jadi dia harus membuat perhitungan yang cermat untuk mencapai efektivitas biaya setinggi mungkin. Jika saya menggunakan semua sumber daya ini, saya memperkirakan kekuatan saya dapat mencapai tahap tengah dari Dewa Abadi, dan jika lebih baik, mungkin mencapai tahap akhir. Sekarang dia telah mencapai tahap akhir Kaisar Abadi dengan bantuan teknik pelatihan tubuh Dewa Petir. Peningkatan ini tidak akan banyak membantu kekuatannya sendiri dan tidak hemat biaya. Kemudian bantulah orang-orang di sekitar Anda untuk berkembang. Hanya ada sedikit orang yang dapat berkembang dengan cepat melalui sumber daya. Itu adalah Erlang dan Suanyuan Linglong sebelumnya, tapi sekarang Lu Bengxia juga berada di puncak kekuatan Kaisar Abadi. Jika dia diberi pil senyuan, dia seharusnya bisa menerobos ke tahap awal Kaisar Abadi. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya membuat rencana dan membawa Suanyuan Linglong dan Lu Bengxia ke Istana Raja Naga. Pertama, dia memeriksa denyut nadi Lu Bengxia untuk memastikan bahwa tubuh roh penyihir telah kembali ke kondisi puncaknya dan tingkat kultivasi sebelumnya benar-benar stabil, memberinya landasan untuk kemajuan lebih lanjut. Kemudian dia mengeluarkan pil senyuan tahap tengah Kaisar Abadi dan memberikannya padanya. Setelah Lu Bengxia meminum ramuan itu, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat. Meskipun fisik roh dukun tidak senormal latihan buku surga abadi yang dilakukan oleh Suanyuan Linglong dan Ye Erlang, mereka tetap unik dalam fisik mereka dan memiliki bakat yang sangat tinggi. Sekarang dia telah meminum pil senyuan, aura di tubuhnya meningkat dengan cepat, menyerang kemacetan Dewa Abadi. Ye Bufan memperhatikan dengan tenang dari samping, dengan cermat memantau setiap perubahan di tubuhnya. Sekitar setengah jam kemudian, kekuatan obat mujarab telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan kekuatan Lu Bengxia telah mencapai puncaknya, namun ia masih terjebak di kemacetan dan tidak dapat menerobos. Sepertinya satu pil saja tidak cukup. Ye Bufan memasukkan pil senyuan lainnya dari tahap awal Kaisar Abadi ke dalam mulutnya. Begitu ramuan itu meleleh di mulutnya, dan Tian Lu Bengxia, yang baru saja tenang, mulai mendidih lagi. Kemudian terdengar bunyi klik lembut di telinganya, dan momentum yang kuat naik ke langit, benar-benar menembus kemacetan Dewa Abadi dan melangkah ke ranah Kaisar Abadi. Sebagai orang yang kuat di tingkat Kaisar Abadi, orang dapat membayangkan guncangan yang disebabkan oleh ledakan momentum, dan ruang di sekitarnya bergetar. Untungnya, Istana Raja Naga telah diperbaiki 90%, jika tidak maka istana tersebut mungkin tidak akan mampu menahan terobosannya. Saudaraku Ye, aku membuat terobosan. Lu Bengxia dipenuhi dengan kegembiraan. Dia selalu ingin menjadi penolong pria di depannya, tetapi dia selalu menjadi penghambat. Bahkan jika Anda menerobos ke puncak Dewa Abadi, Anda hanya bisa menjadi penonton di pertempuran sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. Anda juga adalah Kaisar Abadi, dan Anda akhirnya dapat memainkan beberapa peran. Ye Bufan memintanya untuk mengkonsolidasikan budidayanya di sampingnya, lalu mengeluarkan 800 juta kristal abadi bermutu tinggi dan menyerahkannya kepada Suanyuan Linglong. Sebagai perbandingan, senyuan dan lebih berharga dan harus digunakan nanti. Menurut idenya, jika masih ada yang tersisa, maka dia bisa membantu Erlang berkembang.
Fakta membuktikan bahwa dia terlalu banyak berpikir, dan konsumsi sumber daya buku surgawi wushu berada di luar imajinasi. Hanya dalam 1 jam, kristal abadi bermutu tinggi seperti bukit dikonsumsi, tetapi Suan Yuan Linglong masih dalam tahap awal kaisar abadi, dan belum ada tanda-tanda terobosan. Ye Bufan memiliki senyum masam di wajahnya, sepertinya dia tidak bisa menyelamatkan benda ini. Kemudian dia mengirimkan pil Sen Yuan ke mulut Suan Yuan Linglong satu persatu, membantunya menyerap dan memurnikannya untuk terus meningkat. Akhirnya, setelah mengonsumsi 90 pil, dia secara resmi menerobos ambang tahap awal kaisar abadi dan memasuki tahap tengah kaisar abadi. Ye Bufan melihat beberapa pil yang tersisa di tangannya dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin membantu Erlang berkembang untuk saat ini. Dia hanya bisa mendapatkan sumber daya di masa depan. Setelah membantu kedua orang itu untuk berkembang, mereka meninggalkan istana Raja Naga dan kembali ke penginapan. 2 hari berikutnya akan dihabiskan untuk istirahat, menyesuaikan dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka, dan membantu Luo Bingyan dan Shen Qiyun maju ke tahap awal Dewa Abadi. Mereka berdua juga berada dalam suasana hati yang sangat tertekan sekarang. Di masa lalu, mereka adalah murid jenius dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir dan dihormati oleh banyak orang. Namun sejak mengikuti Ye Bufan, meskipun budidayanya meningkat berkali-kali lipat lebih cepat dari sebelumnya, dia selalu menjadi karakter terlemah dengan kekuatan terlemah. Namun tidak mungkin. Meski keduanya bekerja keras untuk berlatih, kecepatan latihannya tidak bisa dibandingkan dengan teknik kultivasi ganda. 3 hari kemudian, ketika Ye Bufan keluar dari penginapan, Jing Liankong dan putranya sudah berdiri di depan pintu dengan semangat tinggi. Dalam 3 hari, mereka telah sepenuhnya menstabilkan seluruh kota Liyuan dengan kekuatan mereka sendiri, dan Jing Liankong juga mengamankan posisinya sebagai penguasa kota. Saat dia melihat Ye Bufan keluar, dia langsung menyapanya dengan rasa terima kasih di wajahnya. Tuan Ye, saya sangat berterima kasih atas kebaikan Anda. Ini adalah sedikit pemikiran dari ayah dan anak kami. Mohon terimalah itu. Saat dia berbicara, dia memegang cincin penyimpanan di kedua tangannya dan menyerahkannya dengan hormat. Pemuda di depannya bisa membunuh Yuan Gong, dan dia juga seorang master formasi abadi yang hebat. Kalau begitu aku tidak sopan. Ye Bufan tidak menunjukkan kesopanan kepada ayah dan anak itu. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin penyimpanan. Dia melirik dengan kesadaran spiritualnya dan melihat ada 1 miliar kristal abadi bermutu tinggi di dalamnya. Ini jelas merupakan kekayaan yang sangat besar, tetapi wajar untuk memikirkannya. Pihak lain telah mengintegrasikan 4 kamar dagang utama dan mengambil alih rumah tuan kota, jadi mereka pasti akan mendapat untung besar. Saudaraku Ye, aku ingin tahu pengaturan apa yang akan kamu buat selanjutnya. Jing Buyun memiliki kepribadian yang lugas dan hanya menganggap pemuda di depannya sebagai saudaranya, jadi sikapnya tidak banyak berubah. Saudara Jing, saya baru saja mencari Anda. Ye Bufan berkata, saya ingat Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda kenal dengan manajer umum Menara Zhaixing, kan? Bisakah Anda mengantar saya ke sana? Di antara mereka cukup bagus. Jing Buyun langsung setuju. Keluarga Jing sebelumnya mengelola kamar dagang Shanghai dan memiliki banyak kontak dengan Menara Zhaixing. Keduanya bukanlah teman hidup dan mati, tapi mereka memiliki hubungan yang sangat baik. Ye Bufan mengucapkan selamat tinggal pada Jing Liankong dan memimpin semua orang ke Menara Pencapaian Bintang. Jing Buyun sangat akrab dengan tempat ini, pertama-tama dia menyapa penjaga di pintu, lalu langsung masuk ke dalam dan segera memasuki lobi. Duduk di tengah adalah seorang pria parubaya mengenakan jubah biru. Dia kurus tapi matanya menyala. Manajer utama, Lou Baiming, adalah kepala Menara Zhaixing di kota Liyuan.